Selamat datang di Tamu TVRI. Masuk aja, nggak dikunci. Yoi. Itu dari netizen. Netizen udah komen. Episode 1 rame viral itu Iya, sampai disamperin polisi gua kemarin tuh. Ngomongin polisi, apalagi bintang tamu sekarang udah rentan banget nih. Oh iya udah. Bakalan ceplos-ceplos. Lu nggak ngeliat style gua sekarang? Kayak Eyo, rapper. Ah, ini rapper. Iya, walaupun lebih ke lapar ya. Ini gue salah kostum sih. Lu aneh banget dah. Udah tahu Bang. Enggak, gua kira tuh Eko show-nya show Imam. Astagfirullahaladzim Nuri, emang Salah kostum. sorry ya Bang ya, dia emang Maaf ya, nggak Bang. knowledge. Kita kedatangan tamu spesial, ini dia Eko Show. Yang udah berapa kali bikin show sampai akhirnya dari rapper Eko Show. Tapi benar Bang Eko, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Pengen nanya pertama kali emang pas ngundang Eko Show. Pengen nanya kenapa namanya Eko Show? Awal mulanya kenapa? Julukannya itu sebenarnya dari sekolah sih. Dari sekolah dulu. Oh, dari zaman dulu. Iya. Waktu saya kalau nggak salah waktu kelas 1 SMA. Ya, ceritanya itu waktu setiap guru nggak masuk, lagi kosong kelas, anak-anak itu selalu manggil, show dulu. Show dulu. Oh, Iya. Jadi ya macam-macam, bikin band dadakan gitu, bikin tiba-tiba ngumpulin wali gitu. Bikin band dadakan nggak? pakai buku, pakai ketok-ketok meja Emang untuk terkenal mengisi di sana? kekosongan aja di kelas gitu. Kayak ibaratnya di tongkrongan yang kalau pelawak tuh paling lucunya. Nah, kalau Paling ramenya, paling ya. ramenya. Jadi istilah show-nya itu show dulu. Show dulu, hibur kita. Itu di mana itu? Gorontalo. Asli Gorontalo. Asli Gorontalo. Daerah Sulawesi. Sulawesi dulunya Sulawesi Utara, sekarang udah pisah. Oh, jadi Gorontalo. Pisahnya karena apa? Karena beda Ya mungkin prinsip. tidak cocok atau Yang penting pisahnya cuma tetap di Indonesia. Iya. Jangan sampai Biasanya terhalang buat restu negara. orang tua. Nah, biasanya. Itu dulu. Jadi sekarang itu backstreet istilahnya. Backstreet. Sekarang backstreet, tetap Jalan jalan. ngumpet-ngumpet ya? Ngumpet-ngumpet nggak tahu ketahuan di Oyo. Nggak, maksudnya di depan Oyo kan ada kosan. Sama aja ya. Emang kayak gini lah kalau hostnya gini, kita kan banyak bip. Nama aslinya Eko Purnomo. Istianto Eko Purnomo. Itu kan nama Jawa banget. Jauh Bang. banget. Dari mana? Saya juga Timurnya? heran, Bu. Apakah Saya Jawa heran. Timur? Nggak tahu. Kan Saya Timur asli tapi Gorontalo. namanya Jawa. Bapak, ibu nggak ada keturunan, nggak ada darah Jawa sama sekali. Tiba-tiba saya lahir dewasa, saya bisa baca di akta itu, loh kok nama Jawa. Itu nggak ada kecurigaan kita sama Kita nggak keluarga. pakai marga kalau di Oh, nggak satu keluarga, adik, kakak, nggak ada. Apa jangan-jangan ada nama artis zaman dulu? Nggak tahu, kalau cerita bapak sih, dulu bapak itu kerja, bosnya orang Jawa. Oh. Yang ngasih nama, bosnya. Saya tanya, ini anaknya siapa? Iya. Bos atau bapak? Gitu. Kenapa pakai nama bosnya? Apakah biaya lahirannya pakai biaya Mungkin, bos? siapa tahu kan kita nggak jadi, tahu, bisa iya. jadi ya kan. Marcel aja anaknya kan lahiran itu biayanya ada dari Raffi Ahmad. Itu ada di tengah-tengah namanya. Apa tuh panjang tuh ada. Iya. Ada nama Raffinya gak macam. Ada sejarahnya sendiri. Sejarahnya mungkin. sendiri itu. Jadi- Nah, di Gorontalo Mm-mm. awal mula langsung nge-rap emang. Apa enggak? Nggak lahir langsung nge-rap, nangis dulu. Masa oke yo. Enggak dong. Apa? Nge-rap Ngeband dulu kah? dulu anak pang. Anak pang. Anak pang. Oh, yang suka itu manjat-manjat pagar nonton konser ya? Ya enggak mesti yang itu yang lo lihat kok. Anak pang kan ada juga yang dia bantu-bantu orang. Oh iya. Yang ngelem juga berarti. Oh enggak. Sorry. Urus. Nggak ngelem. Oh sih. enggak ngelem. Double tip. Rampok. Double tip. Anak pang dulu. Pang. Di Gorontalo. Emang pang jalanan emang. Iya kayak itu pokoknya stereotip anak pang ya seperti itu. Rambutnya beneran Enggak sampai Pakai lem Korea. ikut. Enggak. Lebih ke lem itu sih, pakai oli. Biar lama kan, kena air nggak basah gitu. Iya, biasanya anak pang itu pakai gemuk apa ya? Gemuk. Iya, apa sih istilahnya kalau biasa ditaruh di kayak di gear itu biar Iya, nggak- gemuk itu. gemuk kan? Gemuk. Nah, itu pakai gemuk mereka. Di rambut. Iya, di rambut. Terus kalau hujan kan luntur ya mukanya. Iya, jadi Enggak, itu mengkilat. malah nggak basah. Nggak basah kalau hujan. Oh, kalau yang basah yang kurus, nggak gemuk.
siapa Iya, tahu. benar. Oh, pakai gemuk. Iya, dulu berdiri. anak pang jadi istilahnya anak pang. Apa nama dulu? Pasti kan ada geng-gengnya tuh kalau pang. Underground Talo dulu. Pas ground talo. Iya. Oh, Underground Talo. Underground Sama talo, banget ya. Gorontalo. Gorontalo. Keren juga. Keren. Gorontalonya underground. Itu bisa nemu kata itu pasti lama banget. Gara-gara itu tadi ngelem. Oh, apa nama kita nih ya, Bos? Kita di Gorontalo, Underground Talo. Lampu merah mana yang diingat zaman dulu tuh? Tengah kota pas. Iya benar lampu merah. Lampu merah. Iya. Bener, kita nongkrong lampu merah. Berarti tatoan Bang Eko. Banyak tato. Iya, sedikit. Ada tato sedikit banyak. Tato bucin ada nggak ya nama-nama cewek? Ada. Ada nggak kunci. Jadi gua gemboknya yang di cewek kuncinya. Iya. Jadi yang bisa ngunci cewek itu cuma Bang Iya. Eko. Berarti Sampai kalau ada- sekarang udah jadi istri. Beda cewek. Enggak, dia bikin duplikat. Iya. Jadi cewek barunya bikin duplikat. Beda. Gitu. Duplikatnya beda. Ada temen gua namanya salah tapi Apa? nama dia tuh Rizkia Chandra. Gua ngerinya kepotong misalnya gitu, Rizkia hilang jadi Chandra doang. Serem banget, Jadi serem banget. siapa tahu. Ada kemarin preman tato naga, Heeh. tapi berantakan banget. Kok gitu? Naga sakit. Temen gua ada Apa? jagal di sini jagal. Jagal. Pas dibuka jagal lah kebersihan. Jangan. Iya, dari pasukan orange, dari pasukan orange. Oh, berarti anak pang mulai dari situ. Biasanya itu sense of musicnya tuh gede, mereka tinggi. Enggak juga Enggak juga? ikutan sih sebenarnya. Ini berusaha untuk memuji loh anak pang. Enggak, Jadi- maksudnya guanya. Oh. Iya, maksudnya Kan ngamen-ngamen biasanya, Bang. nggak ngamen juga teman-teman. Gua cuma pengen apa ya? Gua orangnya suka punya banyak tongkrongan kalau di sana. Hampir semua tongkrongan di Gorontalo itu ya gua datengin. Maksudnya gua ada di situ. Sampai dari Risma dulu. Masjid juga ya. Iya, benar. Beneran? Iya, Beneran lagi. Iya, Beneran. bener. Jadi Jadi, bisa ketukar nggak bisa. pas nongkrong sama anak pang malah ngaji. Kadang-kadang. Bagus kan? Kadang-kadang. Oh, emang suka berbaur, Suka friendly. berbau. Karena apa ya? Gua orangnya cepet bosan kalau di satu tongkrongan yang circle itu doang gitu. Jadi karena pembahasannya itu doang. Iya, iya. Dari tahun kemarin itu lagi yang dibahas. Kalau beda circle kan beda ini. Jadi wawasannya. Wawasan. Kalau Wajar anak juga pang tuh biasanya ngomongin apa sih, kayak asik buat gitu kalau lagi nongkrong di lampu Iya, merah. ngomongnya Kadang apa nggak sadar kalau udah hijau tuh. Bukannya jalan ya. Ya emang obrolannya apa Bahasan tuh? anak pang apa ya? Iya. Musik hampir nggak ada sih. Maksudnya hampir jarang kalau soal musik. Paling ya dapat berapa lu? Padahal pang itu kan genre musik bukan sih? Oh gitu. Sama Tapi yang gua curhat-curhat. salut dari Apa? dari anak pang itu solidaritasnya tinggi. Iya itu. Oh, benar. iya. Itu yang solidaritas. Curhat-curhat soal masa lalu dia di keluarga biasanya ya. Kebanyakan anak pang itu lahir dari pelarian dari masalah broken home dan lain-lain gitu. Iya. Bang Eko sendiri? Enggak. Enggak, Kalau emang enggak pengen kalau apa? broken home enggak. Tapi sengaja ngadu domba ayah ibu Iya, nggak? kayak- Biar Atau Mungkin gara-gara nama itu. atau ada teman-temannya, ya lo kagak yatim kagak gabul. iya betul. Hidupnya nggak keras. Nggak keras. Nggak Kurang ditemenin. keras ya Iya. hidupnya. Kagak beset-beset. Apanya? Akhirnya nemu rapnya dari mana itu? Waktu saya kuliahnya dulu pernah kuliah di Jogja, tapi nggak selesai. Pernah kuliah di Jogja. Di Gorontalo waktu itu kan belum ada toko CD atau toko kaset. Nah waktu di Jogja itu saya kaget, ih ada ya di Jawa ini ada ya tanpa jual kaset begini ya. Kaset. Ada ya. Biasanya di sana itu susah dapetinnya. Kayak beli narkoba susah. Susah, Di- diam-diam. Beli kaset di Gorontalo Oh, itu di susah. gang-gang gitu kali ya? Ada Iya, barang ada. Iya beneran. Nah itu gua kaget kayak ih ada ya. Pertama kali masuk toko kaset yang gua bikin tertarik itu ada satu sampul. Sampulnya itu orang kurus pakai baju besar, pakai baju gombrang, celana gombrang, perhiasannya banyak, kulit hitam. Nah,
Pertama kali saya nggak tahu ini musik apa. Pokoknya beli, putar, kok nggak nyanyi? Dia marah-marah gitu. Tapi ada musiknya. Ada musiknya. Apa ini? Oh ini hip hop. Saya ingat-ingat lagi. Oh Indonesia ada Iwake. Gitu. Waktu SD saya pernah denger Iwake kan. Jadi rapper pertama kali saya denger itu Snoop Dogg. Kasetnya saya beli, ternyata itu kaset Snoop Dogg. Oh, yang dibeli. Biasanya kalau yang suka Snoop Dogg berarti dia Apa tuh? enggak ini Bikin bulutan rokok. Oke. Yang suka Snoop Dogg tuh Kan? oke. Pot sekarang zamannya dalamnya tetap ya. Kayak yang artis Ono. Ada kan? Iya, Ke kan. gap di dalam situ. Oh Snoop Dogg awalnya, tapi ketemu di pertama Indonesia kali. Iwake. Iwake. Akhirnya di dalemin atau awal-awal cuma dengar-dengar doang. Unik aja sih, unik. Jadi suka gara-gara unik kan, beda dari dulu gua anak band, anak punk, ini beda. Nah, terus waktu ngeband, gua jadi vokalis sekaligus drum kan. Drummer sekaligus Jadi vokalis. gini-gini Iya. sambil nyanyi. Jadi gua kan nggak bisa nyanyi, fales. Oke. Satu-satunya aliran musik yang bisa terima gua ya hip hop. Hip hop. Cuma modal ngomong tapi bisa jadi lagu istilahnya kayak gitu. Jadi Akhirnya nemu lah di situ ya. Jadi Kayak lebih gini. kayaknya cocok kayak. Di Gorontalo waktu itu udah rame belum soal? Belum. Waktu pertama kali gua bikin lagu hip hop, manggung di Gorontalo, yang nonton bapak-bapak pakai sarung. Kayak diomelin gitu ya. Apaan sih? Apaan sih? Anak siapa sih durhaka banget gitu. Itu langsung udah lirik sendiri, Bang. Iya, hip hop kan harus bikin lirik sendiri. langsung. Iya. Langsung Hip hop harus setelah dengar-dengar itu terus bikin lirik. Tentang apa dulu? Yang Jadi dibawa? gua cari tahu, oh ini hip hop. Waktu itu masih zaman-zamannya warnet kan. Warnet gua cari-cari di warnet. Jadi hip hop itu kan tentang keresahan pribadi sekitar yang lu rasain, yang lu dengar, yang lu lihat kan. Oh jadi gini, ini maksudnya hip hop. Jadi gua coba bikin lirik keresahan sekitar gitu. Tentang Gorontalo atau tentang kehidupan? Tentang cerita gua nongkrong bareng anak pang gitu. Oh, berarti Kenakalan pertama kali remaja gitu-gitu. Pertama kali bikin itu lagu itu. Iya tentang itu. Masih ingat nggak lagunya? Judulnya Pukako. Pukako itu artinya penakut. Bukaku. Iya. Pukak. Penakut Kalau- artinya. Jadi ceritanya tentang anak-anak yang hobinya mabok, nakal, tapi kalau berantem itu beraninya rame-rame. Gitu. Kayak tawuran. Iya, gitu. Jadi lagu pertama. Nyindirnya soal itu. Iya. Jadi pas bawain lagu itu orang tua pada Gak relate lah orang untuk anak-anak. Iya, orang anak gue di pesantren nggak lihat lagu-lagu. Nah, ada tawuran di Gorontalo. Jadi tawuran Gantalo ntar namanya. Tawuran. Oh gitu awal mula tuh manggung-manggung. Waktu itu pas pertama kali manggung yang profesional. Misalkan kayak dulu nih, gue tuh stand up pertama kali manggung dibayarin nasi bungkus. sama ada Lu lagu pernah nggak gua kayak itu, gitu? ada lagu gua 24 tahun jatuh dan terbangun, banyak pengalaman tak lagi buatku canggung, manggung gak dibayar, pulang jalan kaki, uangnya nggak dapat, hanya caci maki. Ada lagu gua gitu. Gak apa Bang, nanti jawabnya pakai gitu-gitu terus Bang, seru. Iya, iya. Iya pernah yang ngalamin itu. Pernah sering. Sampai akhirnya dibayar pertama kali. Pertama kali gua dibayar pakai nasi bungkus. Nasi bungkus Nasi juga? bungkus. Nasi kuning dulu, nasi kuning. Wah, pas Isinya- lagi ada yang ulang tahun kan waktu itu kan. Di Gorontalo emang makanan di sana Paling emang itu nasi nasi kuning, kuning. nasi Oh, kuning. emang? Iya, sarapan Saling nasi bikin. kuning. Nasi kuning. Iya nasi kuning itu kan kalau di itu Ternate juga. Kalau nasi masih enak nasi kuning yang ada isinya, ada ikan. Ini enggak cuma laksa doang. kuning. Ini cuma nasi dimasak sama orang yang lagi penyakit kuning. Iya. Sama kunyit Pokoknya dong. bayaran pertama ya itu nasi kuning. Nasi kuning. Respect lah dulu, cuma dibayar respect lah ya. Dibayar respect, terima kasih. Enggak respect. Enggak respect. Enggak respect sama sekali itu. Enggak respect. Enggak. Kayak kasihan Respect aja mah ngasih dikasih, nasi. diantar, dijemput, diantar, iya kan. Tapi emang niatnya itu emang pengen perform aja. Emang Dulu jiwanya emang apa ya? Lagi masih di tahap hobi. Belum di tahap pekerjaan. Oke. Gitu kan. Masih mencari. Pengen didengerin aja. Iya, gitu. Sampai akhirnya nentuin ini kayaknya profesi Ini gua. by the way di kantong gua apa ya? Apa nih? Oh, sampah. Dari tadi ya begitu. Ya, gimana? Pertama kali ini nih profesi gua sekarang nih. Pertama kali pas Triggernya apa? gua bikin YouTube,
Awalnya bikin YouTube itu karena gua nggak punya PC untuk nyimpen video. Oke. Ada teman kasih tahu, ada web bisa nyimpan video, namanya YouTube. Ke warnet orang. Nah, kayak kita ke warnet. Nyimpan video upload video di YouTube awalnya. Itu Biar tahun bisa dihapus, 2008. biar bisa dihapus-hapus ya abis itu. Maksudnya kan kita nggak punya flash disk, nggak punya hard disk dulu kan, kita nggak tahu, mahal juga, nyari di mana juga di Gorontalo barang kayak gitu ya kan. Jadi ya modalnya kita bikin video, nggak tahu nyimpan di mana, daripada nitip di temen besoknya dihapus, ya mending disimpan di YouTube. Gitu. Pantesan video Atta begitu ya, ternyata nyimpen galeri ya. Banyak ya. Banyak ya air ya. Pertama kali tahu bisa menghasilkan ya dari YouTube. Dari YouTube itu ya. Pas pertama kali, ini bisa dapetin duit ya dari situ. Oh, bukan dari Gorontalo-nya pas perform off air ya? Nggak dibayar dulu di Gorontalo. Sampai akhirnya di YouTube pun belum dibayar itu. Belum. Itu nanti bikin YouTube tahun 2008, gua berhasil jadi AdSense itu 2012 kalau nggak salah. AdSense. Lama banget berarti. 10, 11, 4 tahun baru bisa. Berapa tuh AdSense pertama kali, Om? 100.000 mungkin. 100.000. 4 tahun itu 100.000? Iya. Buset dah. 100.000. Kan dulu yang nonton cuma berapa? 5.000. Iya, dulu kan orang 4.000. nonton YouTube ke warnet dulu. Iya. Nggak kayak sekarang kan orang bisa buka dari HP. Gitu. Berarti itu tadi pas masuk rap tuh masuk komunitas dulu ya? Apa Nah, iya, sendiri? di Gorontalo akhirnya ada Masih komunitas. sendiri. Dulu Oh, masih sendiri. Itu berarti belajarnya benar-benar sendiri. Sendiri. Nyari bahan sendiri, nyari cara bikin musik sendiri gitu. Sampai akhirnya ketemu komunitas di Gorontalo. Ada, ternyata ada juga yang suka. Waktu itu temen gua banyak yang penyiar radio gitu. Nah, jadi ada beberapa yang suka ngedance di situ. Ngedance, belum ada nge-rap, yang nge-rap. Waktu itu gua yang pertama masukin lagu hip hop di Gorontalo tuh. Nice. Lagu Pukako itu. Dari situ mereka kayaknya cocok nih hip hop, nge-rap sama ngedance. Kita bikin satu komunitas. Akhirnya dari situ banyak yang nge-rap sampai sekarang. Dance itu yang b-boy itu ya? Iya, yang b-boy. Yang kadang-kadang kakinya di atas, kepala di bawah gitu. Kayak berjuang nyari uang Iya, gitu kan. muter-muter ya. Tapi akhirnya komunitas berkembang. Bang Eko juga makin di YouTube juga makin ngelebar ya. Berarti Lebar apanya? Itu kan awalnya ketemu dengan Iwake. Berarti role modelnya apakah Nggak ketemu. Iwake? Enggak, maksudnya kayak Pertama dengar. kali dengar. Iya, Pertama pertama dengar kali. Iwake. Iya. Apakah itu jadi role model atau ketemu dengan rapper lain selain Iwake? Iwake itu gua denger lagunya waktu SD. Jadi waktu pas kuliah gua beli kasetnya itu kayak flashback. Oh, ini kayaknya pernah gua denger satu lagu bahasa Indonesia dulu yang kayak gini juga. Flashback, oh Iwake gitu. Sekarang ada nggak role model yang rapper? Banyak. Siapa ya, Bang? Banyak. Kalau yang baru-baru itu Tuan 13. Oh ya. Dia kalau di hip hop udah OG lah, udah bisa freestyle, bisa bikin lagu bagus. OG itu artinya apa sih, Bang? OG? Kan ada banyak sih. ngomong Kalau OG. aslinya itu original gangster. Jadi kalau di sini OG itu kayak yang hebat lah, yang jago ya, yang menguasai banyak sisi lah, itu OG gitu. Industri di komunitas iya. Iya gitu. Jadi kalau yang sekarang yang gua lagi suka ya Tuan 13 kalau yang di sini. Kosai Koji segala macam itu juga? Dulu ya. Dulu, maksudnya kan tiap zaman ada orangnya. Iya. Nah, kalau Tuan 13 dia lagi naiknya sekarang. Dia OG-nya sekarang. Kalau Yonglex akrab nggak? Yonglex Tatonya, kalau selain tatonya ya? Kalau di belakang enggak, tapi Musuhan? kenal dulu. Oh, Kata orang gua viral musuhan, kan padahal dulu enggak. tuh Sebenarnya sih sering enggak ngedis musuhan. Yonglek. Iya. Sering gua gitu. Tapi sekarang kayaknya Langganan udah ya, gitu. udah. Enggak. Bahkan bikin lagu baru kan? Iya. kan? Nah, keseluruhan lagu dari awal karir Bang Eko. Suran lagu. Udah Jumlahnya? berapa? Jumlahnya. Enggak hitung gua. Ada yang favorit deh, yang favorit ada berapa? Favorit ada beberapa. Yang favorit apa yang lagunya apa video klipnya? Oh, terserah itu. Kalau lagunya ada beberapa. Yang maksudnya gua bisa Yang benar ambil personal. iya yang favorit itu yang menurut gua lirik yang gua bikin ini beberapa tahun kemudian itu masih bisa relate. Ada beberapa. Tapi kalau untuk musik video
ada satu yang paling berkesan buat gua. Apa? Waktu gua syuting di penjara di Manokwari. Ah, syuting di apa? Penjara? Syuting di penjara. dalam Syuting penjara. doang kan enggak. Itu lagi di penjara beneran. Iya, syuting di penjara. Ketangkep. Beneran. Enggak, maksudnya gua featuring sama rapper-rapper yang napi. Yang di sana. Oh. Rapper-rapper napi. Diizinin itu, Bang. Emang agak alot sih prosesnya. Lama sekitar 2 bulan itu negosiasinya sama sipirnya, kepala sipirnya. Padahal Gitu. tapi mereka ikut nge-rap yang napi-napi. Jadi yang napi yang di Manokwari ini di lapas di sana, biasa kan kalau di lapas itu ada bengkel disediain buat para penghuni lapas ini. Nah kalau di daerah Papua itu mereka disediain studio. Oke. Karena di sana kan banyak rapper Ya. yang masuk penjara. Khusus kan banyak, rapper, ada iya, khusus jadi rapper. penjara sana Penjara itu khusus rapper. Enggak juga, tapi kebanyakan, Kebanyakan. kebanyakan napi-napi di sana itu rapper. Karena banyak di Papua kan banyak rapper. Iya, iya. Nah, mereka bikin satu grup, dibikinin sama sipirnya. Sipir Grup hip hop namanya Terali Gang. terlalu Terali Gang. besi. Iya. Nah, gua featuring sama mereka. Dan gua mau ngangkat kehidupan di penjara mereka itu kayak gimana gitu. Jadi gua harus berangkat ke sana, syuting dalam penjara. Itu pun nggak sampai sana nggak langsung syuting, ngobrol dulu sama kalapasnya segala macem gitu. Dan syutingnya itu ada batasan-batasan, nggak bisa kalau ruang sebelah sini jangan masuk ya. Oke. Ini kalian cuma bisa di sini. Kalau dapur daerah sini, sebelah sana nggak tahu apa yang disembunyikan. Takut biasanya kelihatan mah ini. bedanya penjara ini sama penjara yang itu, Beda. yang ada TV-nya, Ini maksudnya khusus buat CCTV. Setia Novanto. Oh, jangan nggak boleh ya? setia. Oke. Wah, langsung kena cut nih biasanya Setia kalau udah. Budi gua bilang. Kenapa kepikiran bikin video klip bareng rapper-rapper yang lagi di penjara itu, Bang? Karena apa ya, di Indonesia belum ada. Oh, pengen belum beda. ada. Pertama pengen Kalau nyari di luar bedanya dulu negeri ya. banyak yang bikin lagu tapi dia masih di dalam penjara. Kalau di sini kan masih dalam penjara bisa keluar, Iya, gitu benar. kan. Kalau di sana rapper-rapper luar negeri bisa bikin lagu walaupun masih di dalam penjara gitu. Mereka syutingnya di dalam penjara mereka waktu mereka lagi menjalani hukuman. Kalau di luar negeri emang sering gitu kan. Tapi kalau di Indonesia belum, makanya gua mau coba gitu. Dan ternyata Bisa. walaupun diizinkan. 2 bulan negosiasinya. Iya, agak alot. Kok ada yang nggak pakai negosiasi langsung bisa gitu ya? Oh, itu beda, itu bukan rapper. Oh, bukan. Hah? Oh, emang gitu ya. Lu jangan mancing-mancing. Iya, mancing-mancing. Tapi kalau untuk lagu yang favorit tadi nih, itu Lagu tuh yang favorit tentang yang- apa Tentang ceritanya? apa sih, Bang? Personal Kok bisa jadi favorit banget? jomblo. Hah? Jomblo? Jomblo? Judulnya Jomblo. Jadi itu kan bisa relate kapanpun. Karena Oh, iya, setiap detik pasti ada orang yang jomblo. Oh iya juga Iya. ya. Iya. Jomblo. Terus ada lagi judulnya Selera Tak Sesuai Salary. Itu Selera. tentang percintaan juga? Enggak. Oh, enggak. Artinya Enggak, apa itu? Kayak orang yang bergaya tapi tidak sesuai isi dompet. Oh. Terus kayak keadaan Indonesia yang banyak-banyak kasus gua bikin lagu tapi liriknya itu masih relate sampai sekarang, terjadi lagi kasus Terjadi yang lagi. sama ya, gitu yang. Jadi gua aja kalau baca liriknya itu kok bisa ya gua kepikiran bikin lirik ini. Kayak visioner ya? Kok bisa? Terjadi terus nih. Iya, kayak gua cenayang gitu. Nah, kalau dari soal masak lagunya sendiri, itu ala Bang Eko Show? Tergantung bumbunya sih. Oh, Oh ada bumbu. Iya, Beneran kayak masak masak. harus beneran ada ya? bumbu dong. Benar, harus begini. Kalau di lagu kalau di lagu bumbunya itu kayak tema yang lu harus sesuaikan dengan selera orang di sini karena beda kan kalau lu bikin lagu ala-ala US pasti kurang laku di sini karena beda cara pola pikir orang Indonesia sama sana kan beda Ya. gitu. Jadi kita harus sesuaikan dengan cita rasa orang Indonesia itu seperti apa. yang nggak terlalu Yang nggak terlalu keras, yang agak-agak komedi, yang karena orang Indonesia itu yang ringan-ringan, mereka suka yang ringan-ringan. receh-receh. Yang receh-receh ya gitu. Dan relatable juga ya kayak Iya, cuman sayangnya brother,
kalau kita bikin lirik receh di Indonesia, di komunitas hip hop itu kayak diremehkan kayak gitu ya. Yonglex, dia receh tapi iya, laku iya, kan. iya, Oh iya, Nah, benar-benar. itu kayak gitu. Jadi abang harus milih nih mau ngambil pasar mana nih? Iya. Dicintai komunitas atau masyarakat? Atau masyarakat. Iya, iya. Itu. Kalau Bang Eko sendiri lebih setuju mana nih? Kalau dari pembuatan lagu kayaknya gua harus utamain yang mana dulu nih? Kalau lu mau diakui di hip hop Indo, ya lu harus dapat respect sama rapper di hip hop Indo dulu. Oke. Caranya harus bikin yang emang bener-bener hip hop. Ketika lu udah berhasil dapatin respect mereka, kan lu butuh makan juga. Benar. Iya. Ya saatnya untuk nyari Oh, masa di luar. Sengaja ambil dulu yang dari Iya, komunitas hatinya gitu. baru tuh keluar. Iya. Dan Nah. orang pada ngerti lah ya, sengaja ini emang gua ada karya ini, ada karya Iya, yang ada, harus jalan dua-duanya sih. Jangan Biar- satu doang. Jangan sebelah Salah, doang. salah satu lagu yang itu yang Kids Zaman Now ya. Iya. Itu Oh, iya, iya. booming banget. Receh kan Karena liriknya isu, receh, receh. tapi bisa relate kan. Iya, langsung gitu. nempel di kuping gitu. Kayak nggak mau copot-copot gitu Ya ya. emang lo lagi pakai AirPods emang. Iya. Sama abang jahat. Iya, lagu Aku receh, tuh iya. cinta berat. Itu proses pembuatan lagu yang current issue, Bang. Karena kan current issue itu bisa bertahan sebulan lah Iya. paling lama. Kan harus cepat berarti untuk Ya emang cepet produksinya. itu. Sehari. Berapa lama itu bikin Kids Zaman Now itu? Oh yang Kids Zaman Now. Ah, Kids berapa Zaman Kids Now Zaman Now? itu gua bikin liriknya sehari, bikin musiknya 2 hari, video klipnya 2 hari. pas masih momennya masih Iya. viral tuh. Iya. Jadi malamnya itu sebelum gua nemu liriknya itu malamnya lagi nongkrong sama anak-anak. Terus waktu itu lagi rame-ramenya meme-nya Kaseto. Terus yang bilang Kids Zaman Now, ada Oh, iya. tulisan Kids Zaman Oh, iya, Now-nya. iya. Nah, dari situ tuh langsung tiba-tiba lewat aja liriknya langsung enak aja kalau bikin lirik kalau tanpa kita nyari langsung datang sendiri dari langit gitu. Iya, itu pas lagi nongkrong langsung buru-buru Iya. pulang ya. Langsung buru-buru, katanya. Enggak, yang langsung catat. Dikatain toh. Langsung catat. Oh, Beda sama stand up pulang dulu Bang. Iya, Iya, asik lucu. lu, kan? Kita nyeletuk dikit lucu, ih lucu ya. Sama abang jahat itu juga ya? Kalau iya abang jahat itu lebih cepat sih. Lebih cepat. Itu 4 jam. 4 jam jadi. Bisa begitu ya? Jadi ceritanya gua bikin lagu yang lain lagi buat Intan. Bikin lagu emang buat dia doang. Oke. Sendiri gua bikin liriknya, gua ajak Intan itu take vokal kan. Nah, sesi take vokal si Intan ini agak susah untuk diarahin untuk take vokal. Kenapa? Dia kan bukan penyanyi, Oh, bukan. enggak terbiasa dengan ada mic di depan kayak gini terus diliatin orang itu kan dia nggak biasa, dia biasa konten kreator kan, jadi agak-agak susah untuk adaptasi mungkin kan. Jadi waktu bikin lagu dia lagi nyari-nyari mood untuk ngetek lagu yang lagu pertama ini, gua udah bikin lirik yang satu lagi, nah itu yang Abang Jahat ini. Yang naik yang lagu kedua yang sebenarnya nggak kepikiran untuk bikin, itu hanya mengisi waktu aja yang daripada si Intan lama. Malah yang sambilannya yang Iya, sukses Iya, ya. suka kayak gitu kan emang Emang kadang-kadang. kayak gitu. Yang Iya, kita kayak- udah yang dapat gitu. berbulan-bulan malah jadi nggak Biasa aja, viral. biasa aja, iya. Kayak ibaratnya kayak oknum kan dapat gedenya dari yang sambilan gitu ya. Mantap, masuk. Itu yang sambilan. Oknum apa? Yang jelas Iya, masa nggak tahu. Lu ngelempar, kita gua nih kenanya jadinya. emang berarti kalau udah biasa nulis lirik tuh bisa itu ya. Bisa karena terbiasa berarti ya. Kayak misalkan Bener. stand up juga begitu, Bang. Iya, bisa karena Oh, terbiasa. kalau masih awal-awal stand up tuh nulis materi agak susah. Setahun baru lucu ya kadang. Benar, Bang. Iya, bener. 5 tahun Iya. baru terkenal. Iya, Pas terkenal bener. Covid. Gak ada panggung. Itu yang terjadi di kita ya. Iya, ada yang 3 tahun nggak lucu-lucu balik ngojek. Iya, balik ojek. Kalau Bang Eko kan dari dulu ternyata emang udah dapet jalannya. Bahkan bisa dibilang Bang Eko ini yang sering apa sih namanya? Kayak ngasih sedekah. Nah, kayak galang-galang dana. Oh, donasi, open donasi. Donasi. Wih, enggak gini dong. Beda lagi ya. Nanti pakai yang Itu beda. Supreme itu. Beda ya. Pernah waktu itu galang dana bantu korban banjir di Papua. Itu Iya, benar ya, pernah. Bang? Bisa Jadi- dijelasin nggak itu kayak mana tuh? Waktu itu Awal kalau mulanya. nggak salah ya, seingat saya itu agak udah lama juga sih. Di Papua, tepatnya di Sentani itu ada banjir bandang. Terus kita bikin konser berbayar dan hasil dari konser itu kita untuk korban gitu.
Gitu. Awal mulanya situ ya. Akhirnya penggalan dapat berapa sih waktu itu, Bang? Ya lu harus konser lah, begitu kan bisa 2 digit kayak gitu. Namanya konser. Ya, kan niatnya juga udah bagus. Iya. Tapi kalau konser rap itu susah nggak sih? Kayak kan biasanya kalau kita konser-konser biasa kan sing along kan. Nah kalau rapper tuh gimana? Penontonnya bisa sing along nggak? Agak cepat karena kan susah banget kan, iya kan? Ya. Tergantung lagunya. Tapi kalau ada di verse bagian-bagian yang cepat, itu biasanya penontonnya serahin ke kita. Iya. Saat kita lagi capek, buang mic mereka nggak tahu. Gue lagi lempar-lemparan mic apa? lu gitu. Itu tuduhan jadi. Iya benar. Kadang-kadang gua bawa backing vokal juga. Iya, kan, ada. Yang ngarepin backing vokal kalau gua lagi capek, misalnya liriknya panjang, panjang kan. Capek, habis napas, gua oper ke backing vokalnya, lihat bikin gua. Maksudnya lu. Bukan malah tugas gua, di kontrak kagak ada lirik itu. Iya, soalnya kan nge-rap capek banget ya. Dan capek dan susah ngafal nggak sih, Bang? Susah. Apalagi tiap pas konser, live. Bener. Tiap konser itu harus hafal lirik lagi. Jarang ada yang ini ya, lip sync jadinya. Apa harus live kalau itu? Jarang yang lip sync. Kenapa kalau lip sync kenapa? Bakal dicengin atau Dicengin komunitas. Jadi harus live. Iya. Apalagi ngafalin berapa lagu. Sering nggak Bang Eko kayaknya ini manggung lirik lagu yang lain dah gitu. Sering. Kadang-kadang itu gua kebalik di verse harusnya verse 2, gua bawain di verse pertama, kebalik sih. Tapi hampir nggak pernah yang liriknya ketukar karena beda tema kan tiap lagu. Beda musiknya juga. Cuma kalau ketukar verse-nya itu sering. Karena mirip-mirip nadanya. Mirip kan. Aneh banget lagi ngomongin kemanusiaan tiba-tiba ke cinta. Kaget orang lah. Langsung gak adil. Langsung bobsled. Ya manusia kan bisa mencintai. Mantap. Bobsled. Tapi menariknya rap sama stand up comedy itu hampir sama. Kalau di stand up tuh ada roasting. Nah, kalau di rap ada diss. Ada diss. Bedanya apa? Tapi ada bedanya nih pasti. Kalau roasting itu kita harus izin ke orangnya. Kita bongkar aib-aibnya. Oh, izin dulu. Izin kalau roasting mah. Roasting izin dulu. Kecuali yang off air. Kalau off air tuh emang kita cari tahu dari jauh. Oh, gitu. Tapi kita beneran jadi battle gitu. Okay. Nah, kalau diss gimana? Nggak minta izin. Nah, itu bedanya tuh. Nggak minta izin. Ya siapa suruh di hip hop. Dan tujuannya kalau roasting cuman buat ya event-event. Kalau diss beneran event atau ada kalau istilahnya gini, kalau ketika lu ada di hip hop, lu harus berbesar hati karena itu resikonya. Gitu kan. Diceng-cengin. Iya, diceng-cengin, di diss, di beef segala macam. Itu udah resiko. Tapi kalau ada juga orang yang wah, ini masalah. Kenapain lu nyebut-nyebut nama gua di lagu lu? Kayak itu ada orang yang nggak suka. Bahkan kalau di Indonesia jarang rapper walaupun udah saling ngediss kalau ketemu itu baku hantam, jarang karena mungkin budaya di Indonesia itu budaya slow, karya versus karya. Iya, kalau di US pasti baku tembak, ya kan. Kalau di sini enggak. Yang terjadi malah yang baku pukul, baku tumbuh itu fansnya. Oh iya, yang baper. Fans sama fans. Kalau ketika satu panggung ini ada 2 rapper yang saling ngedis di dalam satu panggung, yang baku pukul bukan rappernya, fans yang di bawah yang baku pukul. Iya, gitu. Biasanya kayak gitu. Padahal yang dis tuh pengen ngeluarin karyanya doang ya, skill dia untuk. Kalau Bang Eko juga paling sering ngedis nggak? Sering gua. Karena apa? Karena ngelihat. Tapi kalau ngedis personal jarang. Jadi tujuannya untuk ngedis pemerintah. Kalau gua sering ngedis pemerintah. Oh, nah, kebetulan nih. Kalau seneng deh kalau pemerintah. Nggak paling seneng pemerintah. Nih, lagi mau nanya nih, kalau misalkan ngedis pemerintah nih, terus pernah nggak akunnya hilang? Pernah. Ini akun Instagram saya itu yang ketiga. Akun TikTok saya ini yang kedua. Oh, berarti beneran tersinggung. Ini akun TikToknya mau yang ketiga nggak? Jadi di sekarang. Kita mancing aja. Soalnya anak stand up juga gitu kan. Iya. Kadang ada yang pernah ngeritik ini langsung besokannya hilang akunnya. Dari lagu itu kita bikin potongan lagu, kita taruh liriknya, upload, besoknya lah mana? Kok di banned? Akun saya mana? Bikin lagi. Gitu emang kalau orang kecil suka dibungkam ya. Itu dia. Makanya kalau orde baru ada liriknya itu. Ada. Indonesiaku sedang tidak baik-baik saja.
apa yang sebarkan fakta malah dibungkam sama mereka. Gua lupa. Oh, banyak nih. Ya kan emang gampangan lagu Yonglek. Yonglek kayak mana? Oh, Ajayakan itu. Oh, Ajayakan gitu doang. Enggak doang dong itu. Sebuah karya enggak doang dong. Banyak lagu yang banyak. Nah, kalau katanya kalau diss track itu ada forumnya di Facebook. Benar tuh. Bukan Facebook. Dulu sebelum Facebook ada satu website gitu kalau nggak salah itu namanya Hip Hop Indo. Jadi di situ rapper-rapper yang mulut-mulutnya nggak dipagerin. Nggak pakai behel berarti. Iya, nggak dipagerin semua. Jadi tumpah ruah di situ segala macem yang gitu-gitulah. Gue tuh nonton Beef Rap Battle. Beef Rap Battle sama juga yang kemarin tuh apa? Yang Papi Gary. Yang di YouTube tuh apa namanya? Yang ada Al Smith lah mereka. Nah, Bang Eko kenapa nggak ikut kan? Waktu itu kan masih di Gorontalo belum. Oh gitu. Masih apa ya? Belum punya kantor di sini gitu. Kalau sekarang kan masih ada kadang-kadang di sini, kadang-kadang di sana. Tapi ternyata rata-rata di setiap komunitas bikin acara begitu juga ya? Pasti. Sebetel-betel depan muka gitu, ngomongin aib-aib, itu nyelekit-nyelekit sih ya. Cuman sayangnya gua nggak pernah ikut kayak gitu karena emang gua nggak bisa freestyle. Oh, nggak bisa freestyle. Gitu harus ada skill freestyle. Harus ada. Beda dia. Ada rapper yang bisa freestyle tapi pas bikin lagu bisa aja lagunya. Ada yang nggak bisa nggak bisa freestyle tapi bikin lagu bagus. Nah, ada yang bisa dua-duanya, dia OG. Itu istilahnya OG. Gitu. Dia bilang nggak bisa, baru mau ditantangin. Baru mau ditantangin freestyle. Iya, ganti games. Langsung gitu. Tapi Mas Eko tuh tahu nggak kalau di stand up comedian tuh Bang Panji juga rapper? Tahu. Pernah satu lagu kok sama dia. Iya. Oh iya. Lagu. Yang mana judul yang mana? Melayu, bukan? Tapi bukan lagunya Panji, bukan lagunya saya. Lagunya Soul ID. Jadi gua ngisi, Panji juga ngisi, ada beberapa. Oh iya, kayaknya pernah denger deh. Menurut Abang gimana Bang Panji Bang Panji kalau nge-rap? Bagus apa gimana? Jujur aja. Kalau dari segi rapper kurang dapat. Tuh Bang Panji dengar. Kenapa kurang dapat? Kelihatan dari mana? Dari flow-nya, mungkin dia emang bukan rapper ya, maksudnya nggak mendalami ya kan, beda sama orang benar. Wah ini harus gua pelajari ini nggak. Kalau Panji kan dia hip hop itu mungkin hanya sebagai pengisi atau apa gitu, nggak terlalu fokus. Jadi kalau kurang sih menurut gua. Dari flow-nya ya. Iya dari flow. Kalau liriknya kayak lumayan Indonesia nasionalis. Iya. Nah, tapi gua suka lirik-liriknya nasionalis. Iya, keren tuh. Kayak di stand up lah. Lirik-liriknya kayak materi-materi stand up dia. Kayaknya materi stand up dicepetin aja ngomongnya Bang kayaknya tuh. Kayaknya. Pantesan gua nonton rapnya lucu banget. Padahal stand up gak kayak lucu ya. Itu tuh yang kuning tuh lu bahas. Ini agak yang lagi rame lah sekarang. Jangan ngomong. Kan sekarang lagi ngebahas tentang Palestina. Iya. Ya, Bang Eko. Bagaimana menurut Abang? Baru aja akun video gua di take down gara-gara masalah Kenapa ya yang kayak gitu ya? Iya sih. Itu siapa yang nyuruh? Putin. Bukan dong. Emang beliung. Putin. Putin beliung. Itu kenapa kok bisa Nggak tahu. Padahal kemanusiaan. Kita kan nggak punya kekuatan untuk bisa bisa mengamankan akun kita sendiri. Ketika bersuara malah cepet banget digituin ya. Iya. Berarti dari sananya ya, bukan dari Indonesia gitu. Kurang tahu sih. Karena saya bukan orang dalam, saya orang luar. Kalau soal pemboikotan sekarang, rame banget. Saya ikut. Cuman kalau dikasih, ya ambil. Daripada dibuang kan mubazir kan. Kalau beli enggak. Iya, kalau beli enggak. Intinya itu boikot. Kan boikot itu kan membeli, itu kan kayak kita menyumbang. Iya, kita kayak menyumbang kan. Tapi kalau dikasih kan bukan kita yang beli. Iya, gue ngeliat produk-produknya, ini kayaknya sampo gua dah. Gue jadi nggak nyampo 2 hari. Kan bisa ganti samponya. Nggak apa-apa kalau udah kebeli pakai aja bro. Pakai dulu ada habis ya. Iya. Cuman lu nambah, jangan refill. Udah habis beli lagi. Pakai air aja kan bisa. Kalau ada yang kopi hijau itu ya, Star Brick gitu, Star Brick. Oh, Star Syndrome. Sampai Starling ikut, Starling panik. Starbucks keliling gua kata dia.
Sahabat Sid. Personal lu dong sekarang. Tadi kan udah berkarya. Karya udah. Nah, sekarang percintaan. Percintaan Wes, berat ini, berat. Berat ini. Iya. Abang nyari cewek tuh gimana? Harus yang rapper juga kayak gimana? Kayak misalnya ya siapa tahu Nicki Minaj gitu. Ribet banget ya harus rapper juga ngomongnya bawel dua-duanya tuh. Ya kan Iya. biar sefrekuensi. Tapi kalau berantem itu gimana? Iya. Saling ngedis nantinya. Kenapa kamu ditanya makan jawabnya terserah? Gitu. Aku jadi pacaran sama Harusnya kamu jadi kalau nyerah. yang rapper nyarinya yang kalem. Kalem. Iya, jangan kalau batu ya nyarinya air lah. Oh, berarti cocok batu rapper cocok dua-duanya. sama sinden. Kok gitu? Iya, slow. Kalem kan? Terlalu kalem, terlalu lambat itu terlalu lambat. Bang, kopi muda. Yang ribet tuh beatbox sama beatbox, Bang. Pas mau jiprat. Mau. Nah, sekarang udah anak udah berapa, Bang? 2. Udah 2. Cowok, cewek, dua-duanya? Cowok cewek. Cowok cewek. Yang pertama cowok untuk jaga adiknya, cewek. Ya. Nama anaknya unik katanya. Apa tuh baru ngetik? Apa cepat. Ada yang unik ya, Bang. Halo. Apa? Uci. Ya Allah, Bang mikir lagi, masih mikir dia. Enggak, dia aja bingung tulis nama anak gua. Ya kan? Dia aja bingung. Coba, tuh Ya lihat tanya lah, Ya, sembarangan. itu kan prompter tugas lu. Gua aja kalau tiap ada ngurusin apa-apa tentang anak gitu kan, biasanya kalau di BPJS, di rumah sakit, segala macam lah. Nama anaknya siapa? Pas gua bilang, hah? Bisa bapak sendiri yang tulis. Emang siapa, Bang? Yang pertama? Lighting. Hah? Itu dong. Iya. Iya. Lighting doang, Iya, lighting. lighting. Kenapa? Ada Aidan Lighting Safaras, Aidan Lighting Safaras. Dipanggil lighting. Lighting. Tujuannya biar Karena gua dulu waktu syuting itu nggak punya lighting, jadi gua menciptakan lighting gua sendiri. kan bisa Woi. tujuannya biar menerangi Terus rumah alasan tangga kedua. gua kan gitu. Kenapa jadi gara-gara gua punya lighting gua bikin lighting? Iya, supaya masa depannya cerah gitu kan Serius, bisa. nah, Ya. terus yang kedua, gua mau ngasih nama Cahaya. Oke. Tapi kalau bahasa Arab itu Nur, cewek, Nur. yang lahir cowok. Ya udah lighting. Iya. Ya enggak berarti Nur ada yang cowok, Nur Rohman cowok. iya. Masuk, Tapi maksudnya enggak kalau dipanggil. enggak rapper banget. Iya, enggak rapper banget. Nur, Nur. Lighting. Nah emang lighting Yang rapper nengok banget. cowok, Iya. iya kan enggak masuk. Lighting sekarang lagi di Shopee ya, banyak di Shopee ada lighting. Dari yang kedua, anak kedua. Brightness. Iya, coba lu tulis brightness. Dua-duanya itu Iya, jadi gua ajak lighting. BRIGHTNESS. Gua ajak mikir Brightness. ngeja gua aja ke manusia. Iya, brightness. Saking itu katanya orang sampai bohlam. Nama panggilan. Kayaknya artinya sama kayak yang pertama ya. Iya Iya, sama. sama. Emang suka. Iya itu Karena unik yang sih. satu kan udah terlanjur bahasa Inggris. Iya. Nggak mungkin yang kedua cewek Nur. Nur. Jadi bahasa Inggris sama Arab kan ini agak berlawanan. aneh tuh. Iya kan. Jadi ya udah bahasa Inggris dua-duanya. Lighting, brightness. Nanti kalau anak ketiga ada nggak kepikiran apa? Belum sih. Belum. Kalau ada. Mungkin saturasi, mungkin. Saturasi boleh sih. Kecemerlangan. Saturasi, Kecemerlangan. kecermelangan. Jadi kalau itu keluarga Beauty plus. Iya. keluarga Adobe Photoshop gitu kan semua ada lighting, brightness, saturasi. Keluarga ada Photoshop. Keluarga jadi edit. Bapaknya editor. Konten kreator banget ya. Terus. Tapi anaknya itu udah gede-gede apa gimana, Bang? Masih yang satu mau jalan 5, yang satu mau jalan. Tapi kepikiran nggak sih berapa tahun kemudian dia bakal malu dengan lighting? Enggak. Karena gue Keren. yakin anak-anak sekarang itu, kita aja yang pasti kalian punya nama panggung, nama panggilan. Ya. Iya, iya. Yang Suci. Oh iya, dibuat gitu. Anto. Lo jadi Eko Kasih jadi nama, exco udah ya. tahu orang tua udah kasih nama, potong kambing segala macam, Bener. malah diubah. Ya Dianeh-anehin. udah dari kita mending kita kasih yang keren aja deh sekalian. Nahuri. Enggak, dia besok ganti. Namanya udah gak keren, aku mau Nur aja. Ternyata Sudah gede sadar. Maksudnya Bang Eko Exco. Iya, Eko padahal. Iya. Dia kan nggak ada C-nya kan. Exco. Show. Wih makin gede jadi Eko Event katanya nanti. Yang lebih gede lagi. Festival. Eko Festival. Iya, benar. Coachella gitu. Jadi udah anak 2.
keinginan nggak Anak dua ini dua. bakal nerusin? Anak 2, Hah? istri baru 1. Iya dong, masa istri 3 mah. Iya. Tapi ada rencana nambah anak. Ada nambah anak belum, karena gua belum nemu nama yang tepat. Tadi udah. Iya, Satu udah rasi ada bagus sih, listnya, satu satu sexual Asian. Benar, kalau saturasi bro itu Merah-merahnya jingga. kalau saturasi itu kita nggak bisa nentuin yang ini nama buat cowok apa cewek. Nah, bingung kan? Iya ya. Iya kan? Satu. Oh, Iya, jadi cowok 1. Rasi perempuan. Iya. Mending Iya. kataku yang merangkup semuanya aja. Apa? CapCut. CapCut. Bagus tuh CapCut. Kalau nggak shot, in shot. Atau kalau yang mau lebih manis Remini. Iya lagi ada ya. Kalau nggak perkiraan cuaca dah sekalian dah aplikasi yang di HP dah. Balik lagi ke soal rapnya ya Bang Eko ya. Di Gorontalo masih aktif komunitas? Masih Masih apa nama komunitasnya? G-Town Hip Hop. G-Town? G-Town? Iya. Oh G. Iya. Gorontalo Iya, Town Gorontalo. Hip Hop. Oh berarti komunitas hip hop tuh yang sedaerah ada? Setiap daerah ada punya Ada. komunitas, dan alhamdulillahnya komunitas G-Town Hip Hop ini komunitas tersolid dan terlama dan tertua. Tertua? Yang maksudnya yang masih bertahan ya sampai sekarang. Dari kapan? Bang? Dari awal gua berkarir. Sekarang 18 tahun. Wah, 2008 berarti. Iya, Udah dan bisa sampai ngelamar sekarang kerja masih aktif. Karena banyak yang komunitas yang kontak-ganti, ada muncul lagi yang baru, yang lama udah nggak ada, tapi G-Town dari dulu sampai sekarang masih ada. Lampung masih. juga ada, Lampung gue deh Lampung, Iya. ada Lampung. Ada, tiap daerah ada. Banjarnegara di Banjarnegara nggak ada orang nge-rap. ada, Banjarrap namanya, lu nggak tahu aja Banjarrap. Ada, serius ada. Nggak tahu ya. Ya, lu mah aneh. Ada. Itu Banjar rap ada. ketuanya Orang satu Banjar ada gitu, ketua perkumpulan Nggak semua. tahu. Oh, kalau ketua yang menaungi semua komunitas nggak ada. Oh nggak ada. Dan solid nggak kalau yang di Gorontalo? Solid. Atau mencar-mencar bikin manajemen masing-masing? Kalau yang ada yang mencar, ada yang keluar, tapi komunitasnya tetap jalan, ada yang baru masuk lagi. Jadi tetap ngumpul, Iya. walaupun saling ngomongin ya. Iya. Itu kan biar pas battle seru. Iya. Iya, biasanya kayak gitu. Yang di Jakarta tuh kayak ada apa? Westwell. Terus apa lagi sih? Ada banyak. Oh iya, L Jakarta House Hip Hop lah. Bersatu, Hell House Jogja. Nah, tuh beda-beda ya. Beda-beda. Mas Eko sekarang lagi ada lagu baru atau enggak? Kalau lagu sendiri? Iya. Kalau lagu sendiri gua jarang ngeluarin, udah apa ya? Lagu sendiri udah jarang keluar karena gua lagi sibuk ngurusin Ide Timur, agregator gua. Gitu. Lebih banyak gua fokus di agregator perusahaan gua. Jadi karena gua bikin agregator ini dari keresahan gua sebagai musisi daerah, karena kebanyakan musisi daerah itu hampir sangat tidak mungkin untuk bisa masuk ke satu agregator atau manajemen karena dipandang sebelah mata. Jadi gua bikin satu agregator untuk memberikan wadah buat mereka gitu. Kalau soal musik hip hop di Indonesianya, menurut Bang Eko sekarang lebih oke nggak? Lebih kelihatan udah di. Kalau sekarang udah mulai oke lagi. Karena kemarin waktu zaman-zamannya Yonglex kan udah redup nih. Nah, sekarang kayak apinya udah mulai membara ini gitu. Lebih rame lagi ya. Oh udah berarti yang mulai bikin rame. redup itu Yonglex gitu tadinya. Enggak, maksudnya gua Dari zaman dia masih young loh itu. lu pengen banget gua berantem lagi sama Yonglex kayaknya. Emang sengaja. Seru tahu melihat orang berantem. Siapa tahu kan nanti ada karya ngedis-ngedis Nah, gitu. Iya iya, kan. kayak Maksud Tahu. gua itu waktu zamannya dia kan lagi turun tuh. Ah. Nah, sekarang mau naik lagi. Tapi udah jarang tuh ada yang ngedis di YouTube lagi. Kemarin kan terakhir beberapa tahun lalu tuh. Ya karena kemarin itu sekarang sebenarnya masih ada. Cuman nggak Cuman viral lagi ya. nggak naik karena emang udah hip hop lagi turun gitu. Iya terakhir gue liat tuh yang Brian MC sama Iya. Andre Mandor udah tuh ngedis. Wih gue ini anak hip hop. Anak hip hop dia Ayo. ternyata ya. Ayo, Baru tahu. atau Ayo. Sekarang kita masuk ke games This or That. Nah ini kita bakal ngelempar pilihan This or That. buat Bang Eko. Jawab cepat dan alasannya. Oke? Waduh. Oke langsung aja. Dibilang jangan bahasa Inggris. Kenapa sih namanya Ya bukan bahasa bahasa Inggris? nama orang. Sama orang. Jackson Ziran. Jackson Ziran atau Atau Toton Karibo. Toton JZ. Karibo. JZ. Kenapa? JZ.
Lebih muda. Dia rapper dari? Dua-duanya dari Ambon. Oh. Tapi Jackson Zeran dia lama di Fakfak, Papua. Kalau Toton dari Ambon tapi stay di Jogja. Oh, kalau di stand up ya itu Mukti Entut ya. Mukti Entut sama Mamat Akad. Iya benar. Benar ya benar. Iya. Fakfak bro. Iya benar. Mamat Shotgun. Tuan 13 atau Iwake? Waduh berat nih. Iwake aja deh Iwake. Iwake. Kenapa? Soalnya yang Rapper pertama yang gua iya. dengar. Oh, yang pertama Iwake, Iya. yang ke-13 baru Tuan 13. Ya, bisa bikin lirik dia. Iya. Bisa dia. Terkenal dari Tuan 8 gue taunya. ya. Udah 13 aja Bisa sekarang. dia. Yonglek atau Saikoji? Saikoji. Selain karena benci Yonglek, apa alasannya? Enggak benci. Kalian jangan mengkomparasi yang sudah terkubur ya. Kenapa Saikoji? Karena Rapper kedua yang didengar. ya Saikoji awal-awal gua mau sudah bikin lagu, beberapa lagu terinspirasi dari dia, Saikoji. Udah diet dia sekarang, udah. Bagus. Ya, Ya, bagus. lu yang belum. Kena. Lil Z atau Junior Ki ya? Junior Ki. Jadi Rocky. Aduh. Ini kalian dapat dari mana Woi, ya? Lil Z aja Lil deh. Z. Lil Z. Kenapa Lil Z? Lebih muda dan lebih Kan lebih dia junior tadi. multi talenta. Oh. Ini udah ya Uci. Udah. Lil Z Oh beda. ketimbang Junior Ki. Iya, Padahal Lil Z. Junior Ki ini junior juga loh. Dia Namanya megang doang. kunci lagi. Namanya doang. Udah nih. Udah tuh Kendrick Lamar atau Drake. Oh ya. Agak berat. Kendrick gua suka karena liriknya. Drake karena dia pintar apa ya? Entertain. Drake. Oke, terakhir nih. Bahas karena lagi. Nggak usah Enggak dibaca juga. Oh. Bahas karena lagi. Oh serunya ketinggalan tadi. Oke. Prabowo atau Jokowi? Itu Gua nggak milih. Gua golongan putih. oh berarti kemarin golput. Emang dari tahun ke tahun. Oh dari gua selalu golput. emang Iya. nggak suka pemerintah ya? Enggak, tapi Bukan nggak suka pemerintahan. Saya kalau nggak ada pemerintahan yang ngurus kita siapa? Oh iya, betul. Cuma nggak bener, iya kan? Nggak ada. Jadi rasa percaya kita itu belum ada. udah ada bikin lirik tentang pemerintahan. Banyak, bro. Banyak. Tapi kan nggak ada yang Hampir. tayang. Paling hilang nanti kalau tayang juga. Akun gua hilang. Apa yang dibahas karena lagi seru itu apa? Oh Kendrick Oh, lah. udah tadi. Udah. Enggak kan lagi ada gosip tentang Kendrick. Bahas lagi. Oh Kendrick lamar. Oh, Oh dilamar Drake. Kendrick dilamar sama Drake. Oh iya ini benar. Enggak, mobilnya Kendrick mogok makanya di Drake. Enggak. Kendrick katanya lagi versus sama Drake. Iya, lagi berantem. Kenapa? Lagi dis-disan Nggak atau? tahu, gua bukan orang. Lu nggak sana ngikutin, soalnya. nggak ngikutin. Ya? Ngikutin, cuma nggak terlalu dalam sih, gitu. Permasalahannya apa? mereka? Masalahnya ya biasa rapper, siapa suruh kamu terjun di Iya, dunia rapper rap. tuh berarti harus ada. kayak Kadang-kadang gitu-gitunya. kamu nggak lagi tidur tiba-tiba bangun, lah kok gitu. Iya, emang rapper kayak gitu, Bro. Kayak gitu. Pandangan terhadap YouTuber yang jadi rapper. Bagus. Ah, Bagus. siapa? Bagus lah. Banyak. Kalau YouTuber jadi rapper bagus karena dengan adanya mereka dulu waktu YouTuber jadi rapper, Iya, iya. rapper naik, hip hop naik. Bagus, ngambil poin itunya Iya, ya. gua bagus. Walaupun akhirnya mereka jadi nggak nge-rap lagi. Tapi risikonya diceng-cengin sama komunitas hip hop. harus siap mental itu. Iya, gitu. Tapi kalau untuk industri hip hopnya bagus. Bagus. Rapper yang jadi YouTuber. Rapper yang jadi YouTuber mau ngapa lagi kalau lagunya nggak laku ya udah jadi YouTuber. Cari-cari gara-gara. Iya kan. Untuk kedepannya nih Bang Eko, untuk keseluruhan ya kayak se-Indonesia untuk hip hop di Indonesia, hip hop Ya Indo mudah-mudahan harapan gua bisa berjaya lagi lah biar kita bisa makan bareng lagi. Oke, bikin event lagi ada ide-ide nggak pengen bikin event sama senior-senior kayak yang battle-battle gitu? Rencana kita mau jalanin lagi yang battle rap itu yang tadi yang lu Iya, gue lupa pernah namanya nonton. itu ya. All Day. Oh iya, all day. Iya, All Day. Jadi rencana agregator gua di Timur mau kerjasama lagi sama mereka untuk naikin lagi gitu. Gue nonton juga tuh yang timur-timur. Mudah-mudahan bisa tahun ini bisa jalan. Oke, kita doakan semoga hip hop Indo makin maju lagi. Lagi di tangan Bang Eko Show. Itu kayak bikin show. Ya, Mana semoga- Uci?
Uci kagak ada. Oh, sama ini. Oh, TVRI menurut. Oh, Uci enggak, Uci dulu baru itu Oh, terakhir. TVRI dulu. Oh, enggak freestyle dulu berarti. Oh, kita mau ngadain freestyle. Gua enggak enak nantang-nantang kayak gitu. Ya. Silakan Bang, gitu Bang. Harga jaket gua ampe 30 juta. Sumpah demi Tuhan sungguh gue nggak berdusta. Di bagian belakangnya ada logo Honda. Waktu beli motor bonusnya jaket nyicil pula. Bayar parkir nggak minta kembalian. Seketika gua ngerasa bagai sultan. Apa harus gua menjual ginjal? Tuhan tolong miskin gua di uninstall. Baju mahal nggak merubah muka pas-pasan. Mati nanti yang endorse cuma kain kafan. Itu dia pesan buat Nuri ya. Oh, buat gua itu, Bang. Enggak. Boleh gitu. Ya udah besok gua beli Honda. Mana Uci kagak ada. Uci. Uci. Oh ini Uci. Uci. Uci Sasuke. Namanya Uci. Oh, gila ada lo. Uci. Kalau di PWK ada Yanti, ini ada Uci. Ini apa? Yang gambar siapa? Uci. Serius Uci yang gambar? Iya. Beli di mana, Ci? Gua jadi gambar. Bagus loh. Uci thank you. Thank you, Uci. Nah, Bang Eko saya juga thank you ya udah datang ke tamu TPRI. Terima kasih. Menurut Bang Eko nih terakhir, TPRI seperti apa? Legend. Pasti ya. Siapa yang tidak tahu ini apa tower bersejarah itu? Dulu waktu masih hitam putih, ini udah ada. Iya. Kameramennya masih ada kok yang sesepuh. Yang itu yang gede yang di depan kan? Itu. Oh dia yang kamera itu yang ngambil. Yang ngambil itu. Bedanya dulu tuh begini, sekarang ada batuknya. Gitu. Yang jadi pertanyaan itu tower apa sih TVRI? Oh Pemancar. pemancar. Oh dulu tapi sampai sekarang masih kepake. Hormat nih orang-orang TV lain lewat TPRI. Sorry Bang. Iya legend. Legend Iya, TPRI. iya. Thank you Bang Eko, semoga Ya, thank sukses you, thank apapun karya kedepannya ya. Thank you udah datang ke tamu TPRI. Takut salah podcast. Udah berapa kali hosting? Sampai Neng. Podcastnya kebanyakan. Thank you, semoga kedepannya kita bakalan ngundang siapa bisa loh komen-komen. Bisa komen di IG saya. Siapapun kita menyambut. Nggak usah kok ke IG lu. Siapapun ya. Siapapun. Mau rapper, mau Boleh. parkur juga nggak apa-apa kita ulik. Dia tadi, jadi gua di situ. Bang, bisa nggak diem dulu gitu. Oke, ketemu lagi di Tamu TPRI.